Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,84% ke angka 6.920. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang kinerjanya memang masih terus bergerak turun dan malah saat ini disarankan untuk delisting. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021 masih naik 10% dan saat ini masih mencoba untuk break resisten dan bergerak uptrend kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SMCB. Saham SMCB hari ini naik 1% lebih ke harga 1.700. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren jangka pendek SMCB masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik melewati resisten di EMA 50 dan 150, yang saat ini tepat di harga 1.715. Dalam beberapa minggu terakhir ini jika kita lihat, saham SMCB berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 masih gagal break. Dan untuk tren jangka menengah, saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1670. Jadi saat ini masih sideways. Dua kali bisa kita lihat support di harga 1670 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan hari ini kalau berita bahwa laba bersih SMCB masih naik di tahun 2021. Jadi dibandingkan tahun 2020, laba bersihnya masih naik 10% lebih. Jadi secara laporan keuangan SMCB masih bagus, tapi secara tren memang saat ini trennya masih belum bergerak tren. Jadi masih sideways cenderung downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 saat sudah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Bisa kita lihat untuk sektor semen memang saat ini trennya belum bagus semua. Saya akan kasih lihat untuk update INTP dan SMGR. Bisa kita lihat INTP juga masih gagal break dari garis EMA 50 dengan support terdekat di harga 10.700. Dan untuk SMGR pun bisa kita lihat ternyata masih gagal break dari garis EMA 50 dan untuk supportnya bisa kita lihat di harga 7.100. Untuk dua saham ini memang hari ini saya tidak akan analisa, tapi bisa kita lihat secara tren saham-saham di sektor semen saat ini trennya cenderung bergerak downtrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini hari ini ada sedikit akumulasi. Dan asing hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat SMCB juga minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 di sekitar harga 1.715. Pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break dari resisten ini. Karena apabila masih gagal break lagi, saham SMCB masih akan sideways dan turun kembali menuju harga 1.670 sampai 1.650. Jadi saat ini apabila teman-teman entry sebaiknya tunggu di sekitar daerah support, take profit apabila gagal break dari resisten, atau tunggu saham SMCB berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena apabila terkonfirmasi break baru trennya akan mulai membaik. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INKP. INKP hari Minggu kemarin baru saya analisa. Dan saat ini sudah berhasil naik melewati garis EMA 150. Dengan target analisa di video sebelumnya itu di harga 8.500. Jadi hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 8.250. Dan kenaikan ini belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 150 terlewati. Untuk saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 8.125. Tapi bisa kita lihat apabila minggu ini terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, INKP trennya akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek. Dengan target berikutnya itu di harga 8.500. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak sideways dan juga mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini pun masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham INKP.
Sekarang saya kasih lihat untuk temannya yaitu Tekim yang hari ini juga bergerak naik. Bisa kita lihat Tekim hari ini naik 4% lebih, masih ada akumulasi, dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi secara data yang kita dapat, saya lihat INKP masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk naik menuju harga 8.500. Jadi seperti penjelasan saya di video sebelumnya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break dari resisten ini. Karena beberapa kali bisa kita lihat resisten di 8.500 membuat INKP bergerak turun kembali. Atau memang mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun masih oke. Tergantung apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 ke bawah. Apabila teman-teman baru beli pada saat breakout dari garis EMA 150, hold selama garis EMA 50, garis EMA 150 tidak terlewati. Sekarang coba kita lihat Tekim. Bisa kita lihat Tekim memang belum pergerakannya sebaik INKP. Karena Tekim saat ini baru mau naik melewati garis EMA 50. Jadi secara tren Tekim masih sideways, baru berusaha untuk break dari garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 7.300 dan bisa kita lihat target berikutnya itu di harga 7.500. Jadi hari ini sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya yaitu di garis EMA 50. Saya lihat masih ada potensi untuk minggu ini naik menuju harga 7.500. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 7.000, bisa swing trade dulu apabila ternyata masih gagal naik melewati harga 7.500, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun masih oke. Karena bisa kita lihat saat ini masih ada akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham Tekim masih bisa dipantau karena hari ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Apabila minggu ini terkonfirmasi break, teman-teman bisa entry. Dan untuk target take profit tetap di harga 7.500 sampai garis EMA 150 yang saat ini di harga 7.800. Terakhir saya menganalisa saham BRPT. BRPT hari ini bertahan di harga 965. Dan secara grafik memang bisa kita lihat BRPT satu minggu terakhir ini terus bergerak turun. Tapi menurut saya BRPT layak untuk masuk watchlist teman-teman. Bisa kita lihat sebelumnya BRPT masih kuat berada di atas harga 1000 yang merupakan support psikologisnya. Sempat turun di bawah harga 1000 masih bisa bertahan. Tanggal 16 sempat rebound dari harga 1000 dan sempat naik lumayan tinggi ke harga 1050. Tapi selalu saya jelaskan apabila terlihat candle seperti ini, shadow ke atas sangat panjang, body candlenya juga masih kecil atau tipis, sebaiknya hati-hati. Berarti dorongan ke atas melemah atau dorongan ke bawah sudah mulai menguat. Dan bisa kita lihat ternyata keesokan harinya BRPT gagal lanjut naik dan setelah itu malah turun di bawah support psikologis di harga 1000. Jadi saat ini harga 1000 sudah berubah menjadi resisten. Tapi bisa kita lihat di bawahnya masih ada dua support kuat yaitu di garis EMA 50 dan 150. Untuk support EMA 150 di harga 940. Hari ini sempat disentuh BRPT dan pada saat penutupan baru berada di atas harga 960 atau tepat di harga 965. Jadi selama perdagangan BRPT lebih banyak di zona merah. Dan untuk garis EMA 50 jika kita lihat di harga 935. Jadi selama masih berada di atas kedua garis EMA ini, tren BRPT minimal masih bergerak sideways. Jadi belum bergerak downtrend. Jadi masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Untuk garis MACD memang bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini memang terlihat ada distribusi. Tapi menariknya bisa kita lihat 3 minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham BRPT. Jadi walaupun 1 minggu terakhir ini terus bergerak turun, asing terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, BRPT masih bisa dipantau apabila mau entry paling aman adalah tunggu kembali di garis EMA 150. Jadi teman-teman bisa tunggu di range harga 930 sampai 950 untuk entry-nya. Dengan target take profit di sekitar harga 980 sampai harga 1000. Karena saat ini harga 1000 sudah berubah menjadi resisten. Atau memang mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun masih oke. Karena apabila masih kuat bertahan di atas support kuat ini,
Ada potensi BRPT untuk rebound dan break dari harga 1000 dan lanjut naik kembali menuju harga 1100 yang merupakan resisten kuat saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.